Ricuh akibat sikap arogan dua pengendara mobil di Jalan Panjang, Kebonjeruk terlibat aksi kejar-kejaran. Menurut informasi, aksi pengejaran itu bermula saat pengemudi mobil jenis MPV mencoba untuk putar balik. Namun pengendara mobil jenis SUV itu tidak memberi jalan dan malah diduga mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Tidak terima akan hal tersebut, aksi pengejaran pun dilakukan bahkan sempat membuat heboh warga sekitar dan pengguna jalan lain yang kebetulan sedang melintas. Bahkan ada seorang warga yang berteriak agar keduanya bisa bersabar karena aksinya membahayakan orang lain. Lagi sibuk menghadapi kemacetan, warga malah dihebohkan dengan kejadian seorang pria yang tercebur ke dalam selokan. Menurut informasi yang beredar, peristiwa itu terjadi di dekat kawasan parkir motor liar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Suasana yang gelap dan lubang besar yang tidak diberi penutup dan tanda itu kerap membahayakan pengguna jalan, terutama pejalan kaki. Warga lain yang berada di sekitar lokasi pun berbondong-bondong untuk membantu korban keluar dari selokan dengan berbagai upaya. Nampaknya kita harus berhati-hati nih pemirsa jika berjalan di kawasan yang gelap. Kasih. Tangan aduh. Warga Cidahu, Kabupaten Sukabumi dihebohkan dengan aksi penggerudukan yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap sebuah rumah tinggal yang diduga kerap dijadikan rumah ibadah. Dalam video singkat yang viral di media sosial, puluhan warga nampak melakukan aksi pembongkaran dan penertiban. Usai kejadian tersebut, aparat bersama dengan tokoh agama dan ormas lainnya duduk bersama dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Disiarkan langsung dari studio di PIK 2. Inilah Berita 1 Pagi. Ya, selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Berita 1 Pagi bersama saya, Eka Nugraha. Dan saya Vinilia Huanggrios. Jumlah informasi akan kami hadirkan baik dari dalam negeri, mancanegara hingga tayangan olahraga. Di antaranya, ya Vinil, yang pertama ini ada informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terbesar se-Asia di Karawang, Jawa Barat. Yang kabarnya memiliki nilai investasi sekitar 97 triliun rupiah. Nah, Vin, kalau dari sport ada informasi apa, Vin? Oke, kalau dari dunia olahraga dari dunia balap nih, Eka, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez kembali tampil luar biasa untuk meraih kemenangan MotoGP Belanda 2025. Lalu ada informasi olahraga berikutnya, ada Paul Pogba yang akhirnya kembali ke dunia sepak bola. Momen tanda tangan ini diwarnai isak tangis yang... Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita 1 Pagi. Pemirsa, kawasan hutan lindung Bukit Suligi di Kabupaten Rokan Hulu, Riau terbakar. Luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Titik api terdeteksi menyebar di beberapa lokasi mengeluarkan asap tebal hingga mencemari udara. Upaya pemadaman melibatkan tim gabungan dari TNI, Manggala Agni, Polri, dan masyarakat setempat. Namun petugas menghadapi kesulitan dalam menghadapi api karena tidak ada sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Petugas juga harus ekstra hati-hati karena beberapa titik api berada di perbukitan yang curam. Diketahui kebakaran ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hutan lindung di Riau yang merupakan ekosistem penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Hingga kini petugas telah memasang garis polisi guna mengetahui penyebab kebakaran. Terjadi karhutlah di wilayah Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Kami dari tim gabungan TNI Polri dan Manggala Agni masih dalam pemadaman secara manual. Kendala yang kami hadapi untuk medan cukup ekstrem. Pemirsa, Polsek Cempaka Putih menangkap seorang tersangka penadah mobil curian di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil dicuri di kawasan apartemen di Jakarta Pusat oleh pelaku yang kecanduan judi online. Tersangka penadah mobil curian NA tak berkutik saat dirinya diringkus personel Polsek Cempaka Putih di Desa Pangradin 2, Jasinga, Kabupaten Bogor. Ia diringkus polisi saat mengendari mobilnya di jalan. Di hadapan polisi, NA berdalih tak tahu jika mobil yang dibelinya merupakan hasil kejahatan. Kasus ini terungkap berkat penangkapan karyawan Binatu Ahzab di salah satu apartemen Jakarta Pusat yang mencuri mobil milik bosnya. Mobil curian tersebut kemudian dijual Ahzab kepada NA. Tersangkanya kita amankan di Jasinga, Bogor. Sudah kita amankan, kemudian juga unit kita kembalikan. Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah diterima oleh pemiliknya. Sementara itu, pemilik kendaraan Muhammad Marcel mengaku tak menyangka jika kendaraannya yang telah dicuri pegawainya bisa kembali. Nggak nyangka sebenarnya, Bang. Bisa secepat itu kan baliknya. Kalau harapannya Abang sebagai warga Jakarta, warga Indonesia itu gimana terhadap Polri? Ulang tahun nih bentar lagi. Harapannya kepada Polri ya semoga semakin lebih jaya lah, lebih profesional lagi, lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Adapun tersangka Ahzab dan NA terancam kurungan penjara selama 5 tahun. Hidayat Azril, Berita 1, Jakarta. Informasi selanjutnya, pemirsa, polisi menemukan fakta baru dari jaringan pengedaran senjata api dan amunisi ilegal di wilayah Provinsi Lampung, di mana salah satu dari 3 pelaku yang telah ditangkap merupakan Ketua Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Purbalingga, Jawa Tengah. Video ini yang ini. Ini yang dua-dua. Banyak fakta menarik di balik penggeledahan pabrik senjata api rakitan di Kemiling, Bandar Lampung. Salah satunya bahwa pelaku membeli bahan bakunya dari platform marketplace. Ini kalau orang nggak teliti, nggak bakal ketemu. Pagi kurtulanan. Alhamdulillah. Di mana? Kemudian dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui penjual ribuan amunisi yang disita Polda Lampung merupakan Ketua Perbakin Purbalingga, Jawa Tengah. Oknum Ketua Perbakin dengan inisial ABT ini diketahui menjual amunisi melalui toko online di e-commerce ternama dengan menyamarkan produk amunisi dengan kunci pas, mur, dan bau. Polisi telah menyita barang bukti sebanyak 8.000 butir amunisi berbagai kaliber. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti lainnya seperti magasin, teleskop senapan, dan perlengkapan dalam aktivitas menembak. Video ini yang ini. Dan setelah kita profiling dan juga kita telusuri, itu bisa kita ungkap juga, dilakukan penangkapan di Purbalingga, Jawa Tengah. Itu didapatkan kurang lebih 8.000 butir amunisi dari tersangka dengan berbagai jenis kaliber. Kalau dari hasil pemeriksaan untuk tersangka yang dari Jawa itu latar belakangnya memang dia sebagai Ketua Perbakin di. Sebelumnya, pemirsa, Polda Lampung berhasil mengungkap rumah produksi senjata api rakitan di wilayah Kemiling, Bandar Lampung dan menyita puluhan senjata api serta ribuan amunisi. Selain itu, 3 orang pelaku pun turut ditangkap dalam kasus itu. Pengungkapan rumah produksi senjata api rakitan di wilayah Kemiling, Bandar Lampung berawal dari pengakuan pelaku begal bersenjata api yang mengaku mendapatkan senjata api rakitan dari rekannya di wilayah Kemiling, Bandar Lampung.
Bergerak dari informasi itu, Polda Lampung pun menangkap 3 orang pelaku, kemudian menyita puluhan barang bukti senjata api rakitan dan ribuan butir amunisi berbagai kaliber. Adapun inisial dari 3 orang pelaku tersebut yakni RK 40 tahun, A 50 tahun, dan AB 45 tahun yang ditangkap di wilayah Probolinggo, Jawa Tengah. Modus pelaku membuat senjata api rakitan yakni dengan cara memodifikasi senjata airsoft gun, di mana para pelaku merubah laras dan mekanisme senjata tersebut hingga menjadi senjata api rakitan. Sejumlah peralatan yang digunakan untuk membuat senjata api itu seperti mesin bor, mesin las, dan mesin pemotong besi juga turut disita oleh polisi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui senjata api rakitan ini dijual secara online melalui marketplace dengan harga yang bervariasi mulai dari 8 juta hingga 10 juta rupiah. Dan kemudian dilakukan penggeledahan di tempat perakitan atau modifikasinya senjata api. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku saat ini ditahan di Polda Lampung. Para pelaku dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Roy Triyono, Bandar Lampung, Lampung. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terbesar se-Asia di Karawang, Jawa Barat. Proyek itu memiliki nilai investasi sekitar 97 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ekosistem baterai kendaraan listrik terbesar se-Asia di Karawang, Jawa Barat. Besaran investasi proyek yang dijuluki Dragon ini mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 97 triliun rupiah. Jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya, dan listrik dari tenaga surya ya kuncinya adalah baterai. Dan hari ini kita saksikan, hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt. Berarti mungkin proyek ini harus dilipat gandakan. Mungkin. Ya, dan saya percaya bahwa kita mampu. Tak hanya di Karawang, 5 proyek lain turut dikembangkan di Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Timur. Gubernur Maluku Utara dan Bupati Halmahera Timur menyatakan dukungannya kepada program pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam hal ini saya mewakili masyarakat Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia kuartal 1 ini, begitu juga dengan percepatan pembangunan di Maluku Utara, terutama jalan dan jembatan, irigasi, pertanian, dan perikanan kami pun bisa bertumbuh secepat hilirisasi dan di bidang pertambangan. Ini sudah sangat dinantikan oleh masyarakat Halmahera Timur. Itu sudah dirintis oleh PT Antam, dan itu dilakukan groundbreaking tahun 11. Namun demikian sebulan hari ini baru bisa dapat tertutup. Karena itu sekali lagi kami berterima kasih dan bersyukur, berbahagia atas peresmian Bapak Presiden hari ini. Lima proyek ekosistem baterai kendaraan listrik ini diprediksi bisa menyerap 8.000 tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Tim Liputan Berita 1. Selanjutnya pemirsa, peringatan Hari Bayangkara ke-79 dimeriahkan dengan lomba mewarnai dan melukis yang diikuti oleh ratusan peserta dari tingkat TK hingga SMP. Dalam lomba yang mengusung tema Polri untuk masyarakat, dilibatkan juga peserta difabel.
Lomba melukis dan mewarnai dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79 digelar di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Ratusan pelajar mulai dari TK, SD hingga SMP, serta tak ketinggalan peserta difabel ikut serta berpartisipasi dalam lomba ini. Khusus untuk lomba ini, panitia mengusung subtema Polisi Idolaku, Polisi Sahabat Anak, dan Polisi adalah Pahlawan. Peserta dari kalangan pelajar ini tak dipungut biaya. Yang ada, mereka malah mendapat perlengkapan melukis dan mewarnai hingga goodie bag. Lewat lomba ini, Polri ingin menjalin kedekatan dengan masyarakat, khususnya anak dan pelajar Indonesia. Di lokasi ini, kami sengaja mengadakan lomba melukis dan mewarnai khusus difabel yang kita buka dari kemarin. Jumlahnya ada 155 peserta yang terbagi dari ada kelompok umum dan kelompok adik-adik difabel. Diharapkan kegiatan ini menjadi bukti nyata konkret bahwa kami dekat dengan masyarakat dan juga khusus untuk anak-anak. Sebagai juri, Polri menggandeng KPAI dan pelukis profesional untuk menyeleksi pemenang. Sementara bagi para juara, piala dan uang pembinaan hingga 5 juta rupiah telah disiapkan sebagai hadiah. Kegiatan lomba melukis dan mewarnai ini menjadi rangkaian peringatan puncak Hari Bayangkara ke-79 yang akan dipusatkan di kawasan Monas 1 Juli 2025. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, informasi berikut ini sangat berguna bagi pasien diabetes karena seorang pelajar asal Papua berhasil menyulap biji buah pinang menjadi jamu untuk menyembuhkan penyakit kencing manis. Bagi sebagian orang, biji buah pinang biasa dijadikan sebagai salah satu campuran dalam tradisi makan siri. Namun ceritanya menjadi lain di tangan seorang siswi kelas 12 di Curug, Kabupaten Tangerang, Maria Helena Gesauk. Maria yang berasal dari Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan, berhasil menyulap biji buah pinang menjadi jamu untuk menyembuhkan penyakit diabetes. Bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, kita cari solusi. Ternyata ada satu jurnal yang mengatakan, yang sudah sempat melakukan penelitian juga bahwa biji buah pinang ini punya potensi untuk menurunkan kadar gula darah atau mengatasi permasalahan penyakit diabetes. Maka dari itu kemudian kami berdiskusi dan kami ingin melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Kami ingin karena kebetulan juga ini merupakan buah khas dari daerah kami sendiri. Keberhasilan Maria dalam menemukan obat penyakit diabetes mendapat apresiasi dari Gubernur Papua Tengah. Kesuksesan Maria di bidang pengobatan tradisional menjadi harapan akan bangkitnya kualitas generasi muda di ujung timur Indonesia. Anak Papua ini sudah 90% siswa di sekolah ini, kami merasa bangga untuk memajukan semua negara. Layaknya matahari yang terbit dari timur, generasi muda Papua diharapkan bisa terus semakin bersinar, menerangi Nusantara Pertiwi lewat berbagai prestasi dan terobosan mutakhir di segala bidang. Wawan Kurniawan, Berita 1, Kabupaten Tangerang, Banten. Kita beralih ke informasi mancanegara. Banjir besar melanda 2 kota di wilayah barat laut Kolombia. 9 orang dilaporkan meninggal dunia. Banjir bandang di kota Belo dan Medellin di Kolombia terjadi akibat tingginya curah hujan. Hujan lebat juga memicu longsor di kota Belo pada Selasa lalu. Akibat banjir bandang dan longsor, 9 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 15 warga lainnya dilaporkan hilang. Wali Kota Belo, Lorena González Ospina, sebelumnya mengumumkan lewat media sosial seluruh korban luka-luka telah dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, kantor Wali Kota Medellin
menyatakan tidak ada warganya yang menjadi korban dalam banjir bandang. Namun mereka juga mengerahkan tim SAR-nya untuk membantu pencarian korban bencana di Kota Belo. Hujan deras kembali menyebabkan banjir di Provinsi Guizhou, China. Puluhan ribu orang mengungsi dari rumah mereka. Banjir besar melanda kawasan barat daya China, tepatnya di Provinsi Guizhou. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan selama seminggu terakhir. Akibat banjir, 6 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu di kawasan Rongjiang, 41.000 warga dievakuasi akibat banjir. Hingga Minggu siang waktu setempat banjir mulai surut. Tim evakuasi mulai membersihkan sejumlah fasilitas umum. Banjir sebelumnya merendam mayoritas kawasan Guizhou. Lahan pertanian ikut terdampak dan sejumlah fasilitas umum seperti jembatan, jalanan, dan sejumlah bangunan rusak. Kota Leshan menjadi area paling terdampak banjir karena lokasinya yang berada di dataran rendah. Hujan deras melanda sebagian besar wilayah sejak Sabtu lalu. Pemirsa, selanjutnya kami hadirkan referensi sarapan pagi yang pastinya lezat dan pas untuk Anda memulai hari. Informasinya kami hadirkan dalam Sarapan Apa Kita berikut ini. Siapa yang tak kenal dengan menu nasi pecel? Sajian sayuran dengan siraman bumbu kacang yang menggugah selera. Sajian nasi pecel ini biasa ditemukan di berbagai kota di Indonesia. Di Jember, Jawa Timur, salah satu penjual nasi pecel yang terkenal dan memiliki ciri khas berada di Pasar Jenggawah. Mengusung nama Pecel Pincuk Wong Jenewa, penjual nasi pecel ini mengedepankan tradisionalitas dan keaslian rasa. Penyajian nasi pecel yang menggunakan daun pisang tak hanya mengekspos sisi tradisionalitas, tetapi juga berdampak pada aroma dan rasa pecel yang lebih segar dan menggugah selera. Perpaduan harmonis antara bumbu kacang dengan sayur toge, sayur labu, tempe goreng, dan telur begitu sempurna di lidah. Tak heran, pengunjung selalu datang, terutama di jam sarapan. Bumbu pecelnya lebih kerasa sih. Ini lebih otentik. Sering kesini Mas? Sering, hampir setiap minggu kalau sepedaan kesini. Gimana mungkin Mas bisa diungkapkan rasanya mungkin? Rasanya enak, terus bumbunya tuh medok Mas, enak. Tadi pakai porsi yang mana Mas? Porsinya biasa ya. Yang buat sarapan pas lah buat sarapan. Berdiri sejak puluhan tahun silam, warung nasi pecel milik Ibu Saihatul Munawaroh selalu buka pada pukul 7 pagi hingga 4 sore. Dalam sehari, nasi pecel pincuk yang terjual bisa mencapai 500 porsi. Ya, apa ya? Kayak piknik gitu ya. Juga satu ada pengawet, ada alami. Sampai berapa kilo setiap hari Bu? Ya, alhamdulillah. Dari mana aja pembelinya Bu? Jauh ya. Ada yang dari Jakarta. Kapan hari itu ada letak persatu kesini juga. Kalau satu porsi berapa? 10.000 itu komplit ada telurnya. Kalau 7.000 dapat telur. Ada 2 varian nasi pecel yang dijajakan di sini. Untuk nasi pecel biasa dengan lauk tempe goreng dibanderol dengan harga Rp7.000. Sementara menu komplit dengan tambahan lauk telur dibanderol dengan harga Rp10.000. Nasi pecel pincuk Wong Jenewa di Pasar Jenggawah, Jember ini sukses menjadi pilihan menu favorit sarapan pagi yang eksis hingga saat ini. Hisyam Nugroho, Berita 1, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya kita ke informasi showbiz. Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat Alex Warren merilis single terbarunya berjudul On My Mind. Kali ini, Warren menggandeng Rose Blackpink sebagai rekan duetnya.
hidden underneath the floor. In the attic of my dreams there's somebody I adore. Alex Warren resmi merilis video musiknya On My Mind pada Jumat 27 Juni 2025. Kolaborasi Warren dan Rose Blackpink sempat membuat heboh saat Rose mengunggah sedikit bocoran di akun TikTok-nya. Maybe the way the clouds are painted a perfect shade of yellow all across the sky. Or maybe it's the way the tops are changing and I'm stuck in the middle, frozen in a fire. Lagu On My Mind bergaya folk pop berdurasi 3 menit 9 detik. On My Mind mengangkat tema tentang susah move on pasca putus cinta. Liriknya bercerita tentang kenangan manis dan pahit, tentang sosok yang belum bisa dilupakan, dan berharap hubungan keduanya bisa kembali manis seperti dulu. Duet Warren dan Rose dalam On My Mind akan masuk dalam album terbaru Alex Warren, You'll Be Alright Kid, yang dijadwalkan dirilis pada 18 Juli mendatang. Lagu ini merupakan kelanjutan dari proyek 2024 miliknya. Nah, pemirsa, bagi pecinta film drama romantis Indonesia, jangan lewatkan film terbaru berjudul Sore, Istri dari Masa Depan yang akan tayang di bioskop pada bulan Juli mendatang. Film itu menghadirkan duet akting menarik antara Sheila Dara dan Dion Wiyoko serta disutradarai oleh Yandu Lawrence dan diproduksi oleh Cerita Films. Boy. Hai. Aku Sore. Film Sore, Istri dari Masa Depan adalah adaptasi dari web series yang dulu sempat hype di 2017 dengan judul yang sama. Ceritanya sendiri dimulai oleh Jonathan, seorang fotografer yang sudah lama tinggal di Italia. Orangnya jujur dan tipikal cowok yang sedikit malas mengurus diri sendiri. Hidupnya flat, membosankan, dan seperti tidak ada warna dalam kesehariannya. Buat hidup kamu lebih baik. Hidup aku baik-baik aja. Setelah 8 tahun dari sekarang, kamu akan meninggal serangan jantung. Udah percaya aku bisa bikin hidup kamu lebih baik. Namun tiba-tiba hidupnya berubah usai kemunculan perempuan misterius bernama Sore yang mengaku istri Jonathan dari masa depan. Awalnya Jonathan jelas tidak percaya, tetapi makin lama Sore ini mulai pelan-pelan membuka hati Jonathan. Sebenarnya lumayan sering berantem sih. Jonathan jadi mulai peduli dengan hidupnya, terutama soal kesehatan. Tidak hanya hidupnya saja, Jonathan jadi mengerti soal cinta dan pentingnya punya orang di sekitar. Hal yang memicu rasa penasaran adalah siapa sebenarnya Sore ini. Aku gak bisa tidur kalau belum selesai. Cuma sekali abis ini udah. Aku gak bisa langsung berhenti gitu aja. Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kadang ia merah merekah bahagia, kadang ia hitam gelap berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Pemirsa, terima kasih Anda telah bersama kami di Berita 1 Pagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Eka Nugraha pamit undur diri. Saksikan Berita 1 Pagi setiap hari mulai pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti seluruh media sosial Berita 1 baik di Instagram, X, dan YouTube.
Pemirsa, optimisme harus tetap kita kobarkan di tengah beragam peristiwa yang mendera bangsa kita. Kini saatnya Indonesia berbenah. Saksikan pembahasan dan dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita Satu. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.